Dari seorang ajudan, kini disebut-sebut sebagai pewaris ideologi politik terbesar di Indonesia. Siapa sebenarnya Mayor Teddy? Apakah ini strategi sunyi Prabowo menjaga warisan Gerindra tetap hidup? Kita bongkar semuanya bersama Suara Ruwai. Mari kita bahas. Kali ini, kita akan bedah sebuah analisis politik yang menarik banget, yang lagi berspekulasi soal pergeseran besar yang mungkin lagi terjadi diam-diam di panggung politik Indonesia. Kita bakal lihat gimana seorang ajudan yang nggak banyak bicara, mungkin aja lagi disiapkan untuk posisi puncak, dan apa artinya ini buat masa depan kita semua. Oke, kita mulai dari kutipan ini. Penulisnya ngajak kita buat perhatiin satu hal yang simpel, tapi penting banget. Siapa yang berdiri paling dekat sama orang yang berkuasa? Idenya adalah kedekatan fisik itu bisa jadi lebih jujur daripada pernyataan resmi manapun, jadi ini ngingetin kita buat perhatiin detail-detail kecil yang sering kita anggap sepele. Dan ini langsung ngebawa kita ke satu sosok yang selalu ada di belakang Presiden Prabowo Subianto. Namanya Mayor Teddy Indrawijaya. Mungkin Anda sering lihat, tapi jarang banget dengar suaranya. Dimanapun Presiden ada, ya dia ada di situ. Entah itu acara resmi kenegaraan, atau pas lagi belusukan santai, dia ini udah kayak bayangannya presiden, benar-benar nempel terus. Tapi, yang bikin orang penasaran, dia ini jarang banget ngomong. Perannya justru kelihatan dari gerak-geriknya yang efisien, sigap, tapi senyap. Justru karena diamnya itu, dia jadi pusat perhatian. Oke, secara jabatan rasmi, dia itu ajudan presiden. Tugasnya ya melayani, penting sih tapi kelihatannya sederhana. Tapi, apa benar cuma itu aja? Atau jangan-jangan ada skenario politik yang lebih besar yang lagi dimainin di depan kita semua? Nah, analisis yang lagi kita bahas ini melempar satu pertanyaan kunci. Apakah kemunculannya yang terus-menerus ini punya tujuan strategis? Ini bukan lagi soal ajudan biasa, tapi bisa jadi ini menyangkut masa depan kepemimpinan di Indonesia. Oke, buat ngerti teorinya, kita harus paham dulu masalah utama yang lagi dihadapi partainya Prabowo, Gerindra. Ada satu teka-teki besar yang udah lama jadi bahan omongan analis politik. Gimana nasib partai ini nanti kalau udah nggak ada figur Prabowo? Gini, argumennya simpel. Prabowo itu ya Gerindra, Gerindra itu ya Prabowo. Udah nggak bisa dipisahin. Identitas partai, daya tariknya, semuanya itu nempel sama sosok Prabowo. Dia itu bukan cuma wajah partai, tapi udah jadi jantung dan nyawanya. Tanpa dia, partai ini bisa limbung. Nah, disinilah letak dilemanya. Kalau kita lihat, putra kandung Prabowo, Mas Didit, milih jalan yang beda banget, jauh dari panggung politik yang riuh. Dia sukses di dunia fashion internasional. Jadi, ada kekosongan. Di saat dinasti politik lain mungkin udah punya penerus alami, Gerindra justru ngadepin kursi kosong. Ini yang disebut masalah estafet kepemimpinan. Pertanyaannya jadi krusial. Siapa yang bakal nerusin tongkat estafet ini? Dalam lari estafet politik Gerindra ini, pelari berikutnya tuh belum kelihatan. Risikonya, tongkatnya bisa jatuh. Oke, sekarang kita masuk ke jantung analisis ini. Tesis utamanya. Jawaban yang ditawarin penulis buat pertanyaan suksesi tadi benar-benar di luar dugaan. Dan kalau ini benar, ini bisa mengubah peta politik. Jadi, idenya gini. Karena bukan anak biologis, Prabowo diduga lagi mempersiapkan seorang anak ideologis. Seseorang yang dibentuk bukan karena hubungan darah, tapi karena kesamaan ideologi, cara pandang, dan karakter. Bisa dibilang pewaris spiritualnya. Terus, kenapa harus Teddy? Analisis ini ngasih 3 alasan kuat. Pertama, Teddy ini saksi kunci setiap keputusan politik penting. Kedua, dia dapat bimbingan langsung setiap hari dari Prabowo. Ketiga, banyak yang ngelihat dia ini sebagai cerminan Prabowo muda, tegas, disiplin, loyal. Jadi ini bukan sekedar kerja, tapi kayak magang kekuasaan level tertinggi. Nah, poin kuncinya di sini. Ini bukan cuma soal nyari penerus. Penulisnya nyebut ini transplantasi ideologis. Coba bayangin, ini kayak proses memindahkan jiwa kepemimpinan, cara berpikir, gaya, bahkan insting politik dari Prabowo ke Teddy. Kalau teori ini benar, wah dampaknya bisa luar biasa. Penulisnya bilang ini bisa memicu gempa tektonik di antara politisi-politisi muda. Guncangannya bakal terasa di seluruh spektrum politik Indonesia. Nah, tabel ini nunjukin gimana efek dominonya. Kemunculan Teddy ini bisa jadi tantangan serius buat 3 tokoh besar lain. Buat Puan Maharani, narasi meritokrasi lewat pengabdian ala Teddy bisa jadi lawan tanding narasi dinastinya. Buat Gibran, ini artinya ada pesaing baru dengan basis yang beda, yaitu akar rumput militer. Dan buat AHY, ini persaingan langsung karena mereka berdua berebut kue pemilih yang sama.
Jadi, apa artinya semua ini buat ke depan? Analisis ini ditutup dengan sebuah pengingat. Masa depan politik kita itu bukan buku yang ceritanya udah jadi, tapi lebih kayak kanvas kosong yang masih nunggu buat dilukis. Menurut penulis, mempersiapkan Teddy ini adalah langkah paling logis buat Prabowo kalau mau warisan politiknya aman. Ini investasi jangka panjang, mengubah seorang ajudan setia jadi aset politik yang nilainya tinggi banget. Dan kutipan ini kayaknya merangkum semuanya. Jangan kaget kalau tiba-tiba di baliho 2029 atau 2034 muncul sosok yang selama ini hanya berdiri diam di belakang kursi presiden. Coba deh bayangin guncangan yang bisa ditimbulkan oleh skenario ini. Ini bakal jadi tantangan besar buat kemapanan politik yang udah ada. Ini ninggalin kita sama satu pertanyaan terakhir yang bikin penasaran. Oke, teorinya udah ada. Tapi apa para elit lama di Gerindra bakal rela mahkotanya dikasih ke orang yang dianggap orang luar? Nah, jawabannya ada di dinamika internal partai itu sendiri. Apakah mereka akan menerima atau justru menolaknya? Kita semua cuma bisa nunggu dan ngeliat apa yang bakal terjadi. Politik selalu soal strategi dan pewarisan kekuatan. Apakah Mayor Teddy benar-benar kartu masa depan Gerindra? Tulis opini kalian di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe, like, serta share, karena suara kalian menentukan arah diskusi di Suara Ruai.